Apakah ada karakter khusus yang harus dimiliki oleh seorang untuk bisa berhasil dalam bisnis jaringan? Saya ingin mengundang dan mengharapkan pencerahan daripada seorang ibu yang luar biasa, Ibu Tita Maki. Oke, Ibu Tita Maki, kami mengundang Ibu, dan silakan Ibu Tita Maki. Selamat malam, Bro Ansis. Aku mau jawab ya, aku coba untuk jawab pertanyaan ini. Gini loh, aku tuh suka dengar banyak orang ngomong gini nih. Kalau misalnya habis sharing ya, aku habis sharing, dia selalu bilang, tak, kayaknya bisnis network marketing itu bukan gue banget deh, gitu ya. Terus ada juga yang bilang gini, kayaknya aku udah pernah nyoba beberapa kali bisnis jaringan, tapi nggak pernah sukses tuh, gitu kan. Karena aku tuh nggak suka kalau misalnya mesti ngajak-ngajak orang. Ini kan bisnis ngajak-ngajak orang ya, gitu kan. Nah, kalau aku menurut aku bilangnya gini, justru bisnis MLM itu adalah bisnis yang paling simpel. Bisnis yang paling simpel. Kenapa? Karena kita nggak usah harus lulus S1 gitu ya, nggak usah punya title apapun. Karena memang waktu join di bisnis jaringan nggak pernah ditanya gitu loh, nggak pernah ditanya latar belakangnya, nggak pernah ditanya kuliah di mana gitu ya. Justru bisnis ini itu memang adalah bisnis untuk siapapun, untuk semua orang dari latar belakang apapun, bahkan yang lulus SD aja bisa gitu loh, bisa jalanin bisnis ini gitu ya. Asal kita punya gitu ya, punya kemauan. Pertama, kita punya kemauan untuk kita sharing, untuk kita talk from the heart, sharing untuk kepentingan orang yang kita mau ajak gitu ya, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Sharing aja produk-produk kita, kan kita tahu kalau ada produk di tangan kita yang bagus banget, yang bisa nolong kesehatan mereka. Just talk from the heart, sharing tentang produk-produk kita, karena kan mereka juga butuh produk-produk kita. Sharing tentang bisnis, sharing tentang komunitas. Jadi pertama yang mesti di ini apa? Just punya kemauan gitu ya, punya kemauan untuk talk from the heart, untuk share gitu ya, untuk sharing, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus punya kemauan untuk belajar. Karena apa? Karena di sini justru yang sukses, yang paling sukses di sini adalah orang yang paling pinter nyontek gitu ya. Nyontek sama siapa gitu kan? Kan kita kalau misalnya di sekolah kan selalu dibilangin nggak boleh nyontek. Justru di sini untuk sukses itu orang yang paling pinter nyontek dengan leader-leader, nyontek apa yang mereka lakukan gitu kan. Dan yang ketiga, just humble aja, be humble dalam arti open untuk menerima masukan-masukan, karena itu untuk kepentingan diri sendiri ya, nerima masukan dari leader, dikasih input segala macam. So just be humble and trust aja, trust dengan siapapun leader-leader atau mentor-mentor Anda. So begitu Pak Faisal. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak Bu Tita atas pencerahannya. Saya melangkah bahwa yang penting ada kemauan ya, tadi ya, ada kemauan ya Bu ya, kemauan to sharing from heart, kemudian kemauan untuk belajar terus dan tidak berhenti untuk terus maju dan terus belajar.